Melanjutkan cerita sebelumnya. 30. Hati pedang. Perbedaan antara aura pedang dan hati pedang terletak pada tingkatan penguasaan pedang. Kai di kehidupan lampaunya, sudah menguasai hati pedang yang dimana hatinya sudah melekat dengan teknik pedang. Serta ikatan antara dirinya dengan pedang, sudah sangat kuat sehingga dapat membentuk hati pedang meski Kai berada di tubuh orang lain, biasanya masih memiliki aura pedang serta hati pedang. Mendengar perkataan Patriark Zong, para tetua tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang dalam. Bagaimanapun, hati pedang adalah hal yang mustahil bagi mereka. Bahkan memiliki aura pedang sudah menjadi pencapaian yang sangat tinggi bagi mereka. Dan memiliki hati pedang adalah hal yang selalu mereka dambakan. Dan kami melihat seorang bocah yang entah dari mana memiliki hal yang sangat mereka inginkan. Tentulah mereka akan merasa sangat terkejut dalam hal itu. Kakak, apakah kau yakin ini adalah hati pedang sesuai dengan yang dikatakan ayah? Huayun bertanya pada Huagu. Huagu mengangguk tanpa daya. Ayah pernah menunjukkan hati pedang kepadaku saat dia berumur 100 tahun. Di mana ia pertama kali memperoleh hati pedang setelah memasuki pelatihan tertutup selama 11 tahun. Bagaimana dengan bocah itu bisa memiliki hati pedang? Tanya Huayun kembali. Entahlah, kepalaku sakit memikirkannya. Yang jelas, bocah ini bukan seorang yang biasa. Dia memiliki keberuntungan yang luar biasa dan aku yakin orang-orang yang ada di belakangnya bukan orang-orang yang dapat kita singgung. Jelas Huagu yang kini terlihat tak lagi memandang Kai dengan sebelah mata. Patriark ini masih belum sanggup untuk berkata-kata. Baiklah, jika kau belum yakin. Aku akan buktikan padamu niatku. Kai menggenggam erat pedangnya kemudian mulai memutar vitalitas darah di dalam tubuhnya. Kai, apa yang akan kau lakukan? Jangan bilang. Wigen mencoba memperingati Kai. Namun tampaknya Kai tidak peduli. Benar, aku akan membakar vitalitas darahku, ucap Kai dengan penuh keyakinan. Kalau terlalu berlebihan, Kai, itu sama saja mengurangi umurmu serta memperlambat tingkat kultivasimu. Jika tubuh ini tidak tahan, kau akan mati. Saat Kai memutar vitalitas darahnya, dan akan membakar darahnya, perkataan Patriark Zong membuat ia mengurungkan niatnya. Baiklah. Aku mengakui dirimu dan menerima engkau sebagai sekutu kami. Namun, ikut aku berperang bersamamu masih belum. Jujur saja, meski kau memiliki beberapa kemampuan yang sangat mencengangkan kami, tapi kamu masih pada tahap Tiger Soul dan aku tidak mau mengambil resiko dengan hal itu. Tidak ada satu ketua pun yang menentang keputusan Patriark Zong. Bahkan Huagu hanya bisa diam. Mereka juga sependapat dengan Patriark Zong. Orang seperti Kai memang pantas untuk dijadikan sekutu. Mendengar hal itu Kai tersenyum puas. Tidak masalah, asal Patriark menerima tawaran sekutu denganku, aku sudah cukup puas dan aku akan kembali lagi setelah 3 tahun. Dan pada saat itu baru kita bicarakan lagi. Patriark Zong mengangguk dan tersenyum. Ia tampak mempercayai perkataan Liu Kai. Baiklah, sebagai sekutu kami kau memiliki tingkat yang sama dengan tetua sekte sebab syarat menjadi tetua ialah mempunyai niat pedang. Dan kau bahkan melebihi itu, mari kita kembali berbicara di dalam. Kai dan para tetua berjalan mengikuti Patriark Zong kembali ke dalam tenda untuk membahas masalah yang akan datang. Selama di perjalanan, Wigen mulai berbicara kepada Kai. Setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Apalagi? Tentu kita akan membunuh roh jahat dan menaikkan level lebih tinggi. 31. Mengikuti pertemuan sekte. Para petinggi sekte pedang emas benar sekali. Kai kembali duduk di dalam tenda. Pertemuan mereka kini melanjutkan pertemuan, yang sebelumnya tertunda karena Patriark Zong memilih untuk memberikan el wajah kepada Liu Kai. Saat ini, Liu Kai sudah diterima sebagai suatu. Dan jelas Kai kini sekarang memiliki posisi yang sama dengan tetua sekte. Patriark Zong, serta para tetua yang lain tampak diam, namun masing-masing tatapan mata mereka seolah-olah sedang berbincang satu sama lain. Liu Kai yang melihat hal ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Wigen, menurutmu, mengapa mereka menatap satu sama lain dan hanya diam? Wigen tertawa kecil mendengar perkataan Liu Kai. Mereka sedang berbincang melalui komunikasi esensi.
Setiap orang yang telah membentuk dantiannya dapat mengirimkan gelombang esensi satu sama lain untuk berbicara melalui batin mereka. Tentu Kai tidak mengerti akan hal itu. Ah, seperti itu. Mereka terlihat sedang membicarakan. Liu Kai tampak tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Wajar jika mereka masih membahas hal yang baru saja terjadi sebab hal tersebut masih meninggalkan kesan bagi mereka. Kai memilih untuk diam dan menunggu. Ayah, apa kau tidak merasa ada yang aneh dengan bocah itu? Sepertinya ia memiliki peluang keberuntungan yang tinggi. Apa ayah tidak ingin mengetahuinya? Huagu berbicara melalui koneksi batin dengan Patriark Zong. Jangan terlalu jauh. Huagu, kita sekte aliran putih mempunyai peraturan untuk tidak mencampuri ataupun mencoba mencari tahu tentang peluang keberuntungan seseorang. Yang jelas, anak ini sangat spesial. Seseorang di belakangnya pastilah orang yang sedang kuat. Bersamaan dengan Patriark yang memperingati Huagu, ia akhirnya membuka suara. Baiklah, para ketua sekalian. Kita akan melanjutkan rencana kita sebelumnya. Dan kali ini Bai Han sudah resmi menjadi sekutu kita. Serta sesuai dengan peraturan sekte kita, posisi Bai Han adalah sama dengan tetua yang lain. Apakah ada yang tidak setuju? Seluruh tetua yang hadir tidak ada yang menentang keputusan ini. Pasti langsung mereka tampaknya setuju dan lebih menghargai sosok Kai. Baiklah, berarti semuanya setuju. Patriark yang sedang kemudian melihat ke arah Liu Kai, kita kini sudah menjadi sekutu. Boleh aku tahu asal Junior Han dari mana? Dan dari kekuatan yang baru saja Junior Han, juga pastilah ada seseorang yang mengajari hal itu. Liu Kai berdiri dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Hormat kepada tetua sekalian, izinkan aku memperkenalkan diriku, sekaligus menjawab pertanyaan Patriark Zong. Namaku adalah Bai Han dan aku berasal dari desa kecil bersama Guangsu. Jujur saja, aku tidak mencoba untuk menutupi apapun. Namun tidak ada seseorang pun yang berada di belakangku ataupun mengajariku. Aku hanya mendapatkan sedikit peluang keberuntungan yang bisa membuat koneksiku dengan niat untuk menjadi lebih kuat. Liu Kai menjawab seadanya, ia paham dengan peraturan sekte aliran putih yang tidak mempertanyakan ataupun mencoba mengambil peluang keberuntungan seseorang. Jika Liu Kai memberitahu bahwa seseorang yang ada di belakangnya adalah Dewa Agung, mungkin seluruh orang yang hadir akan terkejut dan menganggap dirinya adalah orang gila. Baiklah. Kami tidak akan mempertanyakannya lagi mengenai asal-usulmu. Kini kita telah menjadi sekutu dan kau boleh ikut dalam pertemuan ini. Sebelum itu, aku ingin bertanya apakah kau mengetahui dengan apa yang terjadi saat ini di benua ini? Tanya Patriark Zong. Menjawab pertanyaan Patriark. Junior ini hanya mengetahui bahwa pengaruh jahat yang tiba-tiba muncul memberikan sekte-sekte aliran hitam punya kekuatan yang sangat tinggi sehingga negeri ini menjadi tidak seimbang. Patriark mengangguk sambil membelai janggutnya, yang benar, atau lebih tepatnya, sekitar 10 tahun lalu ada energi jahat yang muncul tiba-tiba di setiap sudut benua ini. Aku merasakannya sendiri, energi ini tidak kasat mata dan aku yakin, ini adalah bangsa roh yang memiliki kekuatan jahat dan mencoba bersekutu dengan para sekte aliran hitam. Kami tidak mempunyai pilihan lain selain mundur dan mengasingkan diri. Peperangan selama 5 tahun ini membuat kami kehilangan banyak orang, serta mereka tidak segan-segan untuk menyiksa dan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah demi mencapai tujuan mereka. Jadi kami memilih untuk mengalah. Akhir-akhir ini kami merencanakan untuk kembali mengambil alih negeri ini. Sudah terlalu banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi sengsara akibat tidak ada lagi aturan yang adil. Ini semenjak kekuatan jahat menguasai. Pertama-tama, kami akan membunuh orang-orang yang dikuasai oleh kekuatan jahat ini mulai dari bawah. Kekuatan jahat ini bisa memasuki usia apa saja. Mendengar penjelasan Patriark Zong, Liu Kai tidak menyangka bahwa mereka juga mengetahui tentang roh jahat ini. Namun ia tetap berusaha untuk tenang. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan para tetua yang mulai membuat rencana untuk kembali memerangi para roh jahat. 32. Mendeteksi roh jahat. Sepanjang diskusi, saya hanya mendengarkan. Dan ia mendapati kesimpulan bahwa Sekte Pedang Emas mencoba untuk membunuh orang-orang dari Lembah Hitam sebagai awal dari pergerakan mereka. Dan berapa harta benda serta apapun yang bisa membantu meningkatkan kultivasi. Para anggota Sekte terus menaikkan tingkat kultivasi,
mereka berharap bisa mengimbangi kekuatan dari sekte aliran hitam. Rencana ini akan kita lakukan secara perlahan-lahan, 5 tahun ke depan jika kita memiliki kemungkinan yang tinggi. Kita akan mulai untuk berperang. Saat ini kita hanya bisa bersembunyi sambil mengumpulkan kekuatan. Patriark Song mengakhiri penyusunan rencana dengan kalimatnya, ia lalu menoleh ke arah Kai. Junior Han, bagaimana denganmu? Kai menarik nafas sebelum menjawab pertanyaan. Aku berencana untuk berkelana dan memperkuat kultivasiku serta mencari lebih banyak sekutu. Aku akan kembali ke sini dalam waktu 3 tahun. Baiklah kalau begitu. Pertemuan ini aku akhiri, mulailah memilih keanggotaan kalian yang akan diutus dalam misi selanjutnya, dan untuk Junior Han kau bisa pergi kapanpun. Tapi untuk hari ini, bermalamlah dulu di sini, Hua Yun akan membawamu ke tenda untuk tamu. Setelah sesaat Patriark mengakhiri pertemuan, para tetua berangsur meninggalkan tenda dan Hua Yun membawa Kai menuju tenda di tempat ia akan bermalam. Sepanjang perjalanan menuju tenda tamu, Kai terkejut saat melihat ada beberapa anggota suku yang lautan jiwanya sedang didalami oleh roh jahat yang perlahan-lahan berusaha untuk mengambil alih tubuh tersebut. Wigen. Dengan mata suci ini, aku bisa melihat roh-roh jahat itu. Bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan mereka, tanya Kai. Untuk saat ini, kau belum bisa melakukan apapun tentang hal itu. Kecuali kau membunuh orang-orang itu dan otomatis roh jahat itu juga akan mati, Wigen menjawab dengan santainya. Apa kau gila? Mereka masih hidup dan roh jahat itu belum sepenuhnya menguasai mereka. Tidak mungkin aku membunuh orang yang tidak bersalah. Kecuali kalau roh jahat itu berhasil mengambil alih, tentu orang-orang yang diambil alih tubuhnya akan mati dan digantikan oleh orang jahat itu sebagai pemilik tubuh yang baru. Ya, kau benar, satu-satunya cara bagimu untuk bisa menyentuh roh jahat yang ada di dalam tubuh mereka adalah dengan memiliki tubuh yang bisa menyentuh roh hidup. Atau dengan menyerang lautan jiwa mereka menggunakan serangan jiwa. Untuk saat ini, kau tidak memiliki tubuh spesial itu. Serta lautan jiwamu masih sangat lemah, kita hanya bisa memperhatikan mereka terlebih dahulu. Kai mengangguk mengerti, seiring pertambahannya levelku. Aku yakin bisa dengan mudah menaikkan kekuatan serta kualitas tubuhku. Besok kita akan kembali berburu orang jahat. Selama perbincangan dengan Wigen, Kai tidak sadar bahwa ia telah tiba di tendanya. Ia kemudian dipersilahkan masuk dan Hua Yun terlihat sangat sopan dan baik terhadapnya. Kami mengerti dengan sikap Hua Yun yang mencoba untuk membangun hubungan baik dengannya. Dan Kai sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Saat malam hari tiba, Kai tidak bisa terlelap. Ia memilih berjalan-jalan di sekitar wilayah sekte sambil memperhatikan anggota-anggota sekte. Jika ada yang telah berhasil diambil alih oleh orang jahat, Kai tentu akan mendiskusikan hal itu dengan Patriark Song sebelum mengambil tindakan. Kemungkinan, ia terpaksa memberitahu mengenai masalah mata roh sucinya. Jika hal itu dibiarkan maka lokasi sekte pedang emas bisa bocor kapanpun. Selama kaki melangkah saya tidak menemukan satupun tubuh yang berhasil dikuasai oleh roh jahat, ia hanya mendapati beberapa tubuh yang masih dalam proses untuk dikuasai. Dia juga bertahan untuk segera mendapatkan cara membunuh para roh jahat itu sebelum mereka berhasil menewaskan jiwa fananya dan mengambil alih tubuhnya. 33. Murid tak langsung. Saat dalam perjalanan mengelilingi lokasi sekte, Liu Kai terhenti ketika ia melihat seorang gadis remaja tengah berlatih pedang. Ia kemudian sembunyi di balik salah satu pohon dan mulai memperhatikan gadis itu berlatih. Gadis itu mempraktikkan seni pedang di bawah sinar rembulan. Fitur indahnya tak luput dari pandangan Kai. Di bawah sinar dari rembulan, keringat yang menetes pada dahinya terlihat bersinar dengan fitur wajah yang mempesona. Wanita ini tak lain adalah Hua Jing. Beberapa saat Kai menonton Hua Jing berlatih, ia mengerutkan keningnya dan menggumam. Apa yang ia lakukan? Kenapa ia malah mempelajari teknik yang sangat tidak cocok dengannya? Kai memutuskan untuk berjalan menghampiri Hua Jing. Meskipun ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Hua Jing, namun jika berurusan dengan seni pedang, mau tidak mau Liu Kai tertarik untuk memberikan beberapa tips. Melihat kedatangan Liu Kai, Hua Jing mengerutkan keningnya merasa sedikit tidak senang. Namun ia tetap mempertahankan kesopanannya, dan menangkupkan tinjunya sembari menghormati. Salam Penatua Junior.
Cukup dengan formalitasnya Liu Kai berdeham dan melanjutkan kata-katanya, aku melihat begitu banyak celah dan pergerakan yang sangat kaku dalam teknikmu. Secara teknik yang kau gunakan adalah teknik yang seharusnya hanya dipelajari untuk kaum pria. Apakah kau ingin mendengar beberapa saran dariku? Mendengar perkataan Kai Hua Jing cukup geram. Ia merasa kesal saat Kai meremehkan salah satu teknik yang diturunkan oleh sektenya. Dan menjadi teknik kelas terbaiknya. Namun dia tidak bisa menyuarakan ketidaksenangannya dan memilih untuk mengikuti permainan Kai. Sebuah kehormatan bagi murid untuk kita penatua junior mau memberikan pengarahan. Kai terkikik dalam hatinya, melihat tatapan Hua Jing yang sangat jijik padanya. Namun mencoba untuk tetap bertindak sopan adalah hal yang cukup lucu bagi Kai. Baiklah. Untuk wanita. Teknik berpedang yang cocok harusnya memiliki gerakan yang halus dan menitik beratkan kepada kecepatan pergerakan. Coba kau ulangi gerakanmu dan aku akan memberikan arahan. Hua Jing mendengus dingin. Namun tetap mengangguk dan kembali mengulang gerakan teknik berperangnya. Semakin Kai memperhatikan, semakin ia mengerutkan dahinya. Kai mengusulkan, seharusnya untuk wanita ini bergerak dengan cara ini, dan lebih halus. Lalu di sana, lihatlah. Itu sangat kaku untuk seorang wanita. Satu demi satu gerakan mulai dikomentari oleh Kai. Namun hal itu tidak lagi mengganggu Hua Jing. Semakin Kai mengoreksi kesalahannya, semakin dia belajar hal baru. Dan apapun yang dikatakan oleh Kai, Hua Jing bisa merasakan manfaatnya. Teknik berpedangnya semakin lebih baik. Kini ia merasa semakin antusias dan semakin sering bertanya pada Liu Kai. Hua Jing merupakan salah satu gadis dengan tekad untuk menjadi lebih kuat yang besar. Ia adalah salah seorang yang selalu gigih dalam berlatih dengan Kai yang memimpinnya. Ia merasakan kesenangan yang dalam saat mendapatkan manfaat yang banyak. Ia perlahan-lahan menaruh rasa hormat dan lebih tertarik terhadap Kai. Ketidaksukaannya kepada Kai pun perlahan-lahan menghilang. Saat dalam pengarahannya Kai akhirnya menghela napas kasar. Tidak. Ini tidak bisa. Terlalu banyak celah serta terlalu banyak yang harus dirubah dari teknik ini untuk seorang wanita. Jika ini diteruskan, maka hal ini tentu akan mengubah keseluruhan teknik asli ini. Ini adalah perbuatan dosa untuk sekte pedang emas. Kai menimbang sejenak dan akhirnya mengganggukan kepalanya. Baiklah. Aku akan mengajarimu salah satu teknik yang memang diperlukan bagi wanita. Apakah kau tertarik? Kai tersenyum simpul sebelum mengambil pedangnya yang ada di tangan Hua Jing lalu mulai mempergerakan teknik teratai biru, yang menjadi salah satu teknik berpedang tingkat tingginya. Hingga saat Kai hampir selesai, Hua Jing mengerutkan dahinya. Dia sama sekali tidak bisa menangkap setiap gerakan Kai. Kai bergerak terlalu cepat, tetua senior. Bisakah kau lebih lambat? Aku sama sekali tidak mendapatkan apapun. Kai tertawa canggung. Maaf. Aku belum pernah mengajari siapapun sebelumnya, maka dari itu aku tidak paham cara mengajar. Kai lalu mulai melakukan gerakan volume pertama dari teknik teratai biru, namun baru saja ia mulai Hua Jing kembali menghentikannya. Sebentar penatua senior, lebih baik aku merekamnya. Kai mengangguk dan tersenyum, lalu saat Hua Jing sudah mengeluarkan klip gioknya yang berguna untuk merekam gerakan seseorang dan menyimpannya dengan penggunaan seperti disket rekaman, Kai mulai memperagakan gerakan-gerakannya, tak hanya sampai di situ. Akibat antusiasme Hua Jing yang tinggi, Kai juga mengajarkan volume kedua dari teknik itu. Bersambung.